Cara membuat daftar akun dan input saldo awal akun. Pertama-tama kita klik account, kita klik account list. Kemudian kita perbesar, kita akan membuat akun dari masing-masing kelompok akun dimulai dari aset sampai dengan other expense. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat header dari akun. Header, subheader, kemudian diikuti dengan pembuatan detail. Langkah membuat header akun. Yang pertama, kita akan membuat header dari kelompok aset. Header dari kelompok aset terdiri dari aset di nomor 10000, kemudian nanti dilanjutkan subheader untuk current asset dan subheader non-current asset. Kita mulai dari membuat header. Kita klik tanda panah kecil yang ada di kiri, kemudian kita pastikan nomornya sudah benar sesuai dengan soal. Kita ketik untuk nama, kita hanya mengubah nama header saja. Kita klik OK. Kemudian dari posisi header ini, kita akan membuat subheader yang ada di bawah kelompok aset. Caranya, kita pastikan masih di posisi header, kemudian kita klik New. Kita ketik untuk nomor dari subheader yang pertama. Kita gunakan tab, kemudian kita ketik current asset. Berikutnya, kita akan membuat subheader non-current asset. Caranya, kita langsung mengeklik New. Kita ketik nomornya di nomor 2000. Tab non-current asset. Kita OK. Berikutnya, kita pastikan bahwa posisi sudah benar. Kemudian, kita akan membuat untuk kelompok yang liability. Di liability, kita akan membuat subheader non-current liability dan current liability. Yang pertama, kita akan membuat header liability. Caranya, ketik, diklik tombol panah kiri, kemudian posisikan di header account, posisikan di nomor yang benar, kemudian kita rubah namanya. Karena kita mau membuat subheader, langsung kita klik New. Untuk subheader yang pertama, di nomor 1000, tab, kita ketik current liability. Kemudian kita klik New lagi untuk membuat subheader yang kedua, di nomor 2000, kita klik tab, dikasih judul non-current liability. Kemudian kita OK. Kita akan membuat header di kelompok 3, equity. Caranya, kita klik anak panah equity, kita rubah namanya. Di equity hanya ada satu header, kemudian kita OK. Kita lanjutkan kelompok 4 untuk income. Posisinya di nomor 4000, kita ketik sesuai soal. Kita klik OK, kemudian di cost of goods sold, hanya ada satu nama. Kita rubah sesuai dengan soal. Kita klik OK. Kemudian di kelompok expense, kita buat header operating expense, kemudian subheader marketing expense, dan subheader general and administration expense. Kita buat mulai dari header expense. Dirubah menjadi operating expense.
Kemudian kita klik New. Kita gunakan nomor 1000 dengan subheader Marketing Expense. Kita klik New lagi untuk membuat subheader yang kedua dengan judul General and Administrative Expense. Kita klik OK. Berikutnya, kita akan membuat header untuk kelompok 8. Other Income dan Other Expense. Ini kita gunakan untuk membuat header Other Income, Other Expense dan subheader Other Income dilanjut subheader Other Expense. Sedangkan untuk Other Expense yang biasanya masuk di kelompok 9 itu kita masukkan sekalian di kelompok 8 sehingga untuk Other Expense nanti digunakan khusus untuk menampung atau membuat daftar akun pajak. Kita membuat dulu untuk kelompok 8. Kita klik anak panah. Kita pastikan namanya dirubah. Kita klik New. Untuk Other Income di nomor 1000. Kita klik New lagi untuk Other Expense. Kita klik OK. Kemudian untuk kelompok 9 kita gunakan untuk akun pajak. Kita pastikan bahwa semua header dan subheader kita sudah terbentuk. Langkah berikutnya adalah menyiapkan detail. Kita akan membuat detail dari masing-masing kelompok akun. Yang pertama yaitu detail untuk current asset. Dari header aset, kemudian subheader current asset, kita akan membuat detail di masing-masing bagian. Caranya, untuk akun-akun yang sudah ada, kita gunakan dan kita ubah dengan cara mengedit. Yang pertama, check account. Ini akan kita ubah menjadi cash in bank. Caranya, kita posisikan di tanda panah kecil, check account, kita masuk, posisinya dipastikan di detail account, kemudian diberikan nomor sesuai dengan soal, 1100. Kita gunakan tab. Untuk nama kita rubah sesuai dengan soal cash in bank. Kemudian kita OK. Berikutnya kita akan mengubah undeposit fund. Caranya kita klik, kemudian pastikan nomornya berasal dari petty cash. Kita rubah menjadi petty cash. Berikutnya, akun yang akan kita ubah adalah account untuk trade debtor. Dirubah menjadi akun account receivable. Kita klik OK. Kita pastikan untuk detail sudah masuk ke dalam subheader dengan posisi menjorok seperti ini. Bagaimana untuk menampilkan supaya nanti pengaturannya tepat? Kita gunakan tombol up atau down. Up ini nanti posisinya akan dia menjorok ke kiri dan down akan menjorok ke kanan. Kemudian
Berikutnya kita akan membuat beberapa akun yang nantinya harus dirubah berdasarkan akun yang sudah ada terlebih dahulu. Baru setelah itu semua detail kita lengkapi. Akun yang berasal dari akun yang sudah ada kemudian diedit sudah kita input untuk kelompok current asset. Berikutnya, untuk liability, kita akan memastikan bahwa akun yang sudah ada yang kita gunakan. Yang pertama yaitu untuk account payable kita ubah dari trade creditor. Posisinya masih di detail, kemudian pastikan untuk nomornya dirubah menjadi 1210. Nama kita rubah menjadi account payable. Oke. Kemudian untuk akun-akun yang lain yang perlu kita edit, kita ubah. Dari liability sudah. Kemudian equity. Equity kita lihat berdasarkan soal. Nanti yang perlu diperhatikan adalah return earning ini untuk laba ditahan. Current year earning ini akan kita rubah menjadi income summary. Karena return earning ini namanya sudah sesuai dengan soal, maka kita hanya mengedit untuk nomor akun saja. Caranya, kita ketik sesuai dengan nomor yang ada di soal. Kita oke. Kemudian, untuk current year earning, kita rubah sesuai dengan nomor yang ada di soal, yaitu di nomor 1004. 1004 berubah menjadi income summary. Oke. Kemudian untuk akun income kita lihat. Di situ tidak perlu ada perubahan atau editing. Kemudian cost out goods sold juga tidak ada, expense juga tidak ada. Kemudian kita pastikan other income, other expense sudah terinput semua. Oke, berikutnya adalah menambahi detail dari masing-masing subheader. Kita mulai dari kelompok aset. Yang sudah kita ubah tadi adalah yang pertama cash in bank, kemudian petty cash, dan account receivable. Berikutnya kita akan membuat akun yang lain. Contohnya adalah allowance for doubtful debt. Karena allowance ini posisinya satu tipe dengan account receivable, kita posisikan untuk kursor berada di account receivable. Sesudah itu, kita klik, kita masuk di account receivable, kemudian kita klik new. Posisinya, tipe detailnya akan sama, tipe akunnya. Kemudian nomornya kita sesuaikan untuk account allowance for doubtful debt. Kita oke terlebih dahulu. Akan sudah terlihat di sini ya, untuk tipenya masih sama. Kemudian kita akan membuat akun yang lain, contoh merchandise inventory. Dengan tipe akun nantinya adalah other current asset atau other asset. Bagaimana caranya? Caranya posisinya kita pastikan dulu untuk di posisi detail. Sesudah itu kita klik new. Untuk yang tampil, sementara ini masih other asset, bisa kita rubah menjadi other current asset. Kita gunakan nomor untuk merchandise inventory di nomor 1310. Kita gunakan tabulasi dengan judul merchandise inventory. Oke. Untuk membuat akun yang lain, langsung saja kita klik new. Untuk yang berikutnya yaitu store supplies. Kita gunakan nomornya. Oke.
Demikian cara membuat header, subheader, dan detail. Kemudian nanti untuk semua detail yang ada di bawah current asset harus kita buat dengan cara yang sama, dengan memperhatikan tipe dari masing-masing akun. Kemudian liability, nanti juga harus kita buat semua detail yang ada di bawahnya. Equity demikian pula sampai dengan other asset, sehingga nanti tampilannya kalau sudah lengkap akan bisa kita lihat tampilan seluruh akun dengan daftar seperti berikut. Akan terlihat tipe akun yang berbeda, di mana untuk tipe-tipe tertentu seperti cash in bank, petty cash, ini harus bank, kemudian loan dan account receivable harus tipenya account receivable, kemudian untuk yang lain ini berada di tipe other current asset. Kemudian untuk non-current asset nanti pastikan di posisi fixed asset. Kalau masih ada kesalahan, caranya seperti ini. Kita rubah saja di tipenya dengan cara merubah tipenya. Kemudian, sesudah daftar akun terbentuk, kita pastikan bahwa untuk kelompok klasifikasi arus kas dari masing-masing kelompok akun, dari masing-masing akun sudah benar. Caranya, klik account, masuk di account list. Beberapa akun yang harus diperhatikan karena nanti untuk kelompok arus kas itu tipenya juga harus disesuaikan. Yang pertama adalah untuk akun akumulasi. Contohnya, di situ ada akun depreciation of building, akumulasi depresiasi bangunan. Kita klik, kemudian posisikan di detail, kemudian kita pastikan klasifikasi arus kasnya kita rubah dari investing menuju operating. Oke. Demikian juga untuk akumulasi vehicle. Kita pastikan untuk kelompok klasifikasi arus kasnya berubah dari investing ke operating. Berikutnya, untuk equipment. Detail, investing kita rubah ke operating. Akun yang lain yang perlu disesuaikan adalah investment atau stock investment. Kita klik detail. Jika posisinya belum di investing, kita pastikan investing. Akun yang lain yang mungkin bisa ditemukan di soal lain saat nanti akan ditemui pinjaman jangka pendek, pinjaman bank jangka pendek itu juga harus dirubah. Untuk kasus PT Solo 3, Bank Mandiri Loan ini kategorinya adalah investasi pinjaman jangka panjang. Sehingga kalau kita lihat detailnya sudah berada di financing. Jika dalam soal menemui pinjaman bank jangka pendek, nanti harus dirubah dulu. Posisikan menuju ke financing. Oke. Demikian cara pembuatan daftar akun, sehingga nanti dipastikan untuk semua all account, ya, semua akun sudah terbentuk, baru kemudian diikuti dengan menginput saldo awal akun. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, kita close dulu. Kita klik setup, kita klik balance, kita klik account opening balance. Kita pastikan untuk menginput dari daftar saldo awal di neraca awal periode saat memasuki program Mayap versi 8 ED. Kita input satu persatu berdasarkan nama akunnya. Yang pertama, cash in bank. Kita input, harus teliti dan hati-hati. Kita input untuk tahapannya 131.925. Petty cash 3 juta. Kemudian account receivable 55 juta.
Kemudian di situ kita pastikan jika masih ada kekeliruan, kita betulkan. Kemudian untuk akun-akun kontra seperti allowance, nantinya harus kita gunakan tanda min di depannya. Kemudian untuk akun-akun yang lain yang perlu diperhatikan adalah akun-akun kontra seperti akumulasi. Ini nanti harus kita min. Kemudian di situ ada beberapa akumulasi. Nanti harus kita min semua. Kemudian untuk akun yang ada di liability, akun yang sifatnya nanti mengurangi. Kalau di situ tidak ada liability, diketik apa adanya. Kemudian di equity yang sifatnya mengurangi, nanti posisinya ada di dividen. Nanti harus diberikan tanda min. Kemudian untuk kelompok 4 sales discount itu nanti juga harus diberikan tanda min. Kemudian di kelompok 5 CGS untuk purchase discount itu juga harus di min. Di expand tidak masalah, langsung diketik apa adanya. Kemudian di other income, di situ ada dua macam kelompok, yaitu di other income nanti kita ketik apa adanya, sedangkan untuk yang other expense seperti interest expense dan bank service charge nanti harus kita awali dengan tanda min. Demikian untuk penyusunan atau menginput saldo awal, sehingga nanti dipastikan untuk saldo awal dari neraca saldo awal, non-life-nya di sini adalah 0. Oke, nanti kita pastikan bahwa ini kita lihat untuk datanya nanti akan bisa dilihat ya melalui neraca saldo awal, kemudian menggunakan menu report. Nanti akan kita gunakan pertemuan berikutnya, sesi berikutnya untuk pembuatan setting pajak, kemudian nanti diikuti pembuatan daftar supplier, daftar customer, dan input saldo awal masing-masing. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih.